cat lover semuanya, balik lagi di rumah Abu Juno. Kali ini kita mau memandikan kucing-kucing yang ada di rumah Abu Juno. Kalau kalian penasaran mau tahu caranya dan gimana mereka kalau mandi, kita tonton konten berikut ini ya. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan like channel Rumah Abu Juno ya. Jadi kali ini kita mau mandiin kucing-kucing yang ada di rumah Abu Juno. Yang perlu kita siapin itu, yang penting kita perlu sampo khusus untuk kucing ya, bukan untuk orang. Walaupun bisa, tapi sebaiknya pakai sampo khusus kucing. Sampo kucing itu macam-macam jenisnya. Ada yang 3 in 1 gini, dia ini bisa buat anti kutu, anti jamur, udah ada conditioner juga, jadi melembutkan juga, wangi yang jelas. Terus ada juga yang tadi sebelumnya itu ada yang khusus khusus bulunya putih. Jadi kalau kita pakai sampo itu dia lebih lebih bersinar putihnya gitu. Nah, macam-macam jenisnya, jadi disesuaikan aja sama kebutuhan di rumah kalian. Ada yang khusus anti jamur juga ada kalau kucingnya lagi jamuran kan. Nah, terus yang kedua itu lebih baik menggunakan air hangat. Kenapa? Biar mereka nggak kaget sama perbedaan suhu yang terlalu ekstrim. Kalau hangat itu, dan biasanya pakai air hangat itu mereka jadi lebih tenang daripada pakai air dingin. Nggak menggigil juga kalau pakai air hangat. Nah, kalau buat mandiin kucing itu untuk bagian wajah, mata, dan telinga itu cukup diseka aja, dibasuh aja, jangan sampai telinganya itu kemasukan sampo ataupun kemasukan air. Nah, ini kalau untuk Domi nih, karena dia bulunya putih, kita pakai yang sampo bleach, namanya sampo untuk bulu putih biar lebih bersih kelihatannya. Kapan sih waktu yang tepat kita harus memandikan kucing? Sebenarnya nggak ada aturan pasti ya. Jadi di sini sendiri, karena memang kucingnya juga jenis bulu pendek, bukan bulu panjang, sebenarnya mereka jarang dimandikan kecuali pada saat-saat tertentu, yaitu misalnya emang kotor banget, misalnya abis kecebur got, abis guling-guling di tanah gitu ya, pulang main terus toto kotor banget gitu. Nah, itu mau nggak mau ya kita mandiin, karena mereka kan mainnya tidur sama kita ya, kadang-kadang tidur main di dalam rumah. Jadi kalau kotor ya mau nggak mau kita mandiin. Misalnya habis kecebur got tuh nggak mungkin kan kita nggak mandiin. Nah, terus yang kedua itu biasanya dimandiin kalau misalnya memang ternyata kelihatan banget ada kutu mulai jalan-jalan nih, mulai terserang kutu. Nah, kalau misalnya di sini tuh kalau udah mulai kutuan, untuk stepnya itu lebih baik dimandikan dulu baru dikasih obat tetes kutu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau dimandiin biasa gini nih pakai air hangat dan sabun tuh kutunya juga mabok sih, rontok biasanya akan kelihatan di air sisaannya itu, biasanya kutunya ikut rontok. Atau kalau pas lagi memang kutuan banget tuh kelihatan banget tuh kutu hitam-hitam tuh, bisa kita pretelin gitu. Tapi jangan dipites ya, kalau dipites tambah banyak. Itu kalau kutuan. Yang kedua kan, sebaiknya sebelum memandikan kucing itu jangan lupa potong kuku kucing kalian. Karena apa ya, biar kalau kita yang mandiin nggak kebaret-baret tangannya kena cakar kucing. Itu aja sih. Untuk caranya cat lovers bisa cari di konten video kita, ada kok cara memotong kuku kucing. Ditonton juga ya, jangan lupa. Nah, abis kita sampoin itu jangan lupa dibilas dengan air sampai bersih, sampai sabunnya itu hilang gitu ya, jangan sampai nempel di bulunya. Kalau kamu nggak pakai shower, bisa juga pakai gayung kok gitu, fleksibel aja. Di sini saya pakai ember atau baskom ya namanya. Itu sebenarnya ada fungsinya. Jadi
si kucing tuh bisa pegangan pinggir embernya itu gitu, nggak nyakar ke kitanya gitu. Itu sebenarnya salah satu fungsi si ember itu gitu. Nah, kalau udah selesai dibilas, paling kita siapkan itu selanjutnya adalah handuk kering. Kalau handuk kering ya, handuk keringnya lebih baik yang ukuran besar dan yang penting bisa menyerap air dengan baik gitu ya. Bisa pakai handuk mandi biasa. Ada juga bisa pakai ada yang kayak kanebo khusus pet itu ada, jadi bentuknya kayak kanebo tapi lebar gitu, itu juga bisa. Kalau ini di rumah kita pakai handuk mandi biasa aja, memang buat khusus buat para kucing ini. Kita gosok-gosok aja badannya pakai handuk kering tadi sampai kira-kira agak mengering bang, udah agak mengering gitu ya. Gosok-gosokin seluruh badannya, jangan lupa ekornya, biar airnya keserap ke handuknya. Kalau misalnya kalian punya blower atau dryer gitu, bisa dipakai setelah pengeringan handuk ini, bisa dipakai buat kucingnya. Apalagi terutama untuk yang bulu-bulunya panjang ya, itu kalau pakai blower saya pikir wajib, karena biar keringnya sempurna. Karena kalau misalnya malah demok gitu, malah jadi nanti bisa jamuran karena keringnya nggak sempurna kan. Oke, biar nggak bete, si Domi kita kasih snack liquid kesukaannya. Kita kasih treat biar nggak bete abis dimandiin. Kalau udah selesai tuh kalian sebenarnya bisa jemur sebentar di kandang di luar gitu, dikandangin, dijemur sebentar biar kering, bulunya kering sempurna. Cuman kadang-kadang kalau di sini nggak pakai dijemur, tapi biarin dia di dalam rumah aja, karena abis ini juga dia melanjutkan groomingnya sendiri. Terus karena dia bulunya pendek nih, kayak si Domi kan bulunya pendek, biasanya dia abis grooming sendiri gini udah beres, kering sendiri. Jadi cukup begitu aja. Dolly punya bulu panjang tuh agak repot ya. Ya, mari kita lanjut ke pasien berikutnya. Kali ini yang mandi adalah Abang Bule. Kalau Abang Bule ini sebenarnya lebih kalem anaknya. Tapi ya dia nggak mau mandi di bak. Jadi di lantai aja. Anak-anak di sini memang berasa lebih kalem sih memang kalau mandi. Itu triknya memang karena sudah dibiasakan mandi sejak kecil, sejak dia kitten udah boleh mandi itu misalnya udah 2 bulan lebih, 3 bulan gitu, itu udah bisa dimandiin. Jadi memang sudah terbiasa mandi sama kita sendiri. Bahkan mereka lebih kalem kalau yang mandiin itu saya sendiri gitu, karena pernah kadang malah kita mandiin di groomer gitu malah paniknya berlebihan,
karena dia nggak kenal kan sama groomernya, mungkin juga groomernya kurang berpengalaman juga, jadi malah lebih buas gitu kalau dimandiinnya. Sementara kalau dimandiin saya sendiri ya begini, kalem begini pada anak-anak. Kali ini kalau bule kita pakai sampo-nya yang 3 in 1 tadi, anti kutu, anti jamur, dan punya conditioner. Bule ini bulunya sedikit lebih panjang daripada demi ya, karena emang ada campuran sedikit kayaknya. Pokoknya kita gosok-gosok menyeluruh aja di badannya dan merata. Oh iya, sebaiknya kalau mandiin kucing gini harus bener-bener anak-anak tuh dalam keadaan sehat ya, bukan keadaan sakit. Kalau mandiin seluruh badan gini, kadang-kadang kan emang ya, kalau misalnya ternyata anaknya diare atau apa, kan kadang-kadang malah bau gitu ya, pengen kita bersihin. Tapi jangan sekali-kali ngebersihinnya sebadan-badan gini, yang ada kondisinya makin drop. Kalau misalnya memang diare dan cukup dicebokin pantatnya aja atau dilap pakai tisu basah atau gimana gitu. Jangan seluruh badan kamu mandiin karena lagi sakit, badannya drop, kena air malah tambah drop nanti. Jadi paling dibasuh aja itu bagian pantat, atau kalau memang bulunya perlu bulu ekor tuh ada yang suka nempel-nempel nya atau gimana, itu agak dipotong sedikit gitu, dirapihin biar nya nggak nempel-nempel ke bulu. Cukup diseka pakai tisu basah, diseka pakai tisu basah dan air hangat, gitu aja sih. Dan sama kayak tadi, selanjutnya tuh cukup kita keringkan dengan handuk kering aja, digosok-gosok seluruh badannya sampai bulunya agak mengering gitu. Nanti biar kalau udah agak kering dia gulung sendiri sampai kering. Nah, jadi cat lover semuanya, begitulah kira-kira cara saya memandikan kucing-kucing yang ada di rumah. Tentunya kucing bulu pendek sama kucing bulu panjang itu perlakuannya akan berbeda. Untuk pengeringannya, kalau kamu punya blower silakan dipakai, kalau nggak punya ya cukup pakai handuk kering aja berulang-ulang sampai kering banget dan kemudian dijemur.
Demikian cara memandikan kucing ala rumah Abu Juno. Kalau kalian punya komen atau ada yang mau ditanyain, tulis komen di bawah aja. Jangan lupa subscribe dan like untuk menonton video-video kita berikutnya. Bye!